Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hadat Al-Fatih dengan NIM 045. Saya Nur Safinatun Naja dengan NIM 131. Saya Aprilia Galian dengan NIM 136. Saya Cika Tijahaningrum dengan NIM 141. Saya Ahmad Yadi Cahyani dengan NIM 164. Saya Rini Angel Deli dengan NIM 167. Di sini kami akan mempersembahkan video tentang identifikasi AD/PPH berdasarkan DSM 5. ADHD itu, jadi menurut DSM-5, ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan defisit perkembangan atau perbedaan dalam proses otak yang menghasilkan gangguan fungsi sosial, pribadi, akademik, dan atau pekerjaan. Kemudian ada juga gangguan neurologis yang ditunjukkan dengan adanya kurang perhatian, kemudian kekacauan sosial, dan yang terakhir ada gangguan hiperaktivitas hingga impulsivitas. Kemudian ada jenis-jenis gangguan ADHD. Yang pertama itu ada kurangnya pemusatan perhatian. Ini menyebabkan anak sangat kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi pada tugas-tugasnya. Kemudian ada impulsivitas, di mana anak selalu ingin melakukan berbagai macam tindakan yang beresiko tanpa memikirkan akibatnya. Dan yang ketiga ada hiperaktivitas, yaitu anak yang sulit untuk diam dan hidup tenang. Berikut adalah dampak dari ADHD. Yang pertama, anak sulit untuk mengerjakan kewajiban atau pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. Yang kedua, anak sering lupa akan barang-barang yang ia miliki. Yang ketiga, anak tidak bisa menjaga barang dengan teratur dan menyusun barang secara rapi. Yang keempat, anak tidak bisa mengatur manajemen waktu sendiri. Yang kelima, yang terakhir adalah anak sering kehilangan barang-barang mereka karena mereka sering lupa dalam menaruh barang mereka sendiri. Kriteria ADHD menurut DSM-5, usia 17 tahun ke bawah yaitu minimal memiliki 6 gejala atau lebih. Sedangkan usia 17 tahun ke atas minimal memiliki 5 gejala. Minimal waktu dari gejala ADHD adalah 6 bulan dan terjadi terus-menerus. Perilaku dari gejala tersebut mengganggu setiap hari dan setiap waktu, seperti mengganggu dirinya sendiri dan orang lain. Duduk yang baik. Sekarang kita belajar ya. Sekarang kita pindahkan angsanya keluar ya. Coba ke sini. Pindahkan angsanya ke sini. Iya, pintar. Rini, duduk. Rini, duduk yuk. Rini, turun. Duduk yuk, Rini. Iya, sekarang kita belajar lagi ya. Bisa di rumah itu, gak bisa diem, kayak enggak terus, kadang manja, kalau ada suatu kejadian. Wih, mama, itu ada burung. Iya, ada burung. Tante, lihat. Ada burung, Ma, ada burung. Dede, jangan di situ, nanti jatuh.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memicu ADHD. Yang pertama ada faktor genetik, seperti memiliki anggota keluarga yang juga mengalami ADHD atau memiliki masalah mental lainnya. Yang kedua ada faktor lingkungan, seperti lingkungan tidak mendukung, terus keluarga, terpapar zat-zat kimia yang beracun dan sebagainya. Faktor lainnya yaitu anak lahir dengan berat badan di bawah normal, lahir prematur, dan juga saat hamil ibu merokok ataupun minum minuman keras. Mitos seputar ADHD. Yang pertama, obat-obatan dapat menyembuhkan ADHD. Seperti kita tahu bahwa ADHD ini adalah suatu kondisi, bukan suatu penyakit yang dapat disembuhkan dengan mengonsumsi obat-obatan. Yang kedua, hanya laki-laki yang menderita ADHD. Banyak penelitian mengatakan bahwa ADHD kebanyakan diderita oleh laki-laki. Namun ini bukan berarti hanya laki-laki, karena ADHD bisa juga terjadi kepada perempuan. Yang ketiga, anak yang hiperaktif sudah pasti ADHD. Anak yang hiperaktif sudah pasti ADHD adalah mitos. Sebab di video sebelumnya tentang kriteria ADHD menurut DSM-5, ada beberapa gejala yang harus dialami oleh anak sebelum anak dinyatakan memiliki ADHD. Yang terakhir, orang yang ADHD tidak akan pernah bisa fokus. Memang benar bahwa orang yang menderita ADHD kesulitan untuk memusatkan perhatiannya dan juga fokus. Namun, jika ADHD sangat tertarik terhadap satu hal, dia akan menjadi sangat fokus terhadap hal itu. Ini disebut dengan hiperfokus. Jadi, inilah seputar mitos tentang ADHD. Nih, ada berita bagus nih. Anak ADHD bisa sembuh dengan obat hanya dalam waktu 31 hari. Oh iya, obatnya. Sini, ini tunggu dulu. Dengerin mama ya. Sini. Ini mama bawain kamu minum. Bekal sama ini. Dengerin mama dulu. Ini ada vitamin. Nanti kamu harus minum. Mama. Ini mama ngerti. Kalau mama harus minum. Ini tunggu dulu. Ini. Ini sih. Ini dari Bu. Kenapa ya, Bu? Ini loh, Bu, ini. Coba vitamin yang saya kasih. Kalau boleh tahu ini vitamin apa ya? Sebenarnya ini bukan vitamin, terus obat. Dia baru dapat berita online, biasanya baca tuh. Katanya obat itu mujarab, bisa bikin ADHD sembuh 100%. Saya mengerti kekhawatiran ibu, tapi ADHD itu bukan suatu penyakit. Itu adalah suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan dengan obat. Obat memang bisa mengurangi, tapi tidak bisa menyembuhkan. Loh, kok gitu? Berarti di TK berarti itu bohong ya, Bu? Iya, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang seperti itu. Di luar sana banyak, Bu, berita yang seperti itu, tapi itu hanyalah mitos. Kalau begitu, yang terbaik buat anaknya apa ya? Saya sarankan ibu ke dokter spesialis anak ADHD, karena di sana dokternya bisa menjelaskan lebih detail tentang kondisi anak ibu sendiri, dan ibu bisa bergabung dengan komunitas orang tua yang memiliki anak dengan kondisi yang sama dengan anak ibu. Oh begitu ya, Bu. Terima kasih atas infonya. Sama-sama. Diagnosis pengidap ADHD dapat dilakukan oleh dokter. Nah, tahapannya diantaranya yang pertama, wawancara medis. Dokter memeriksa riwayat pengidap melalui dia ada punya keturunan ataupun tidak, masalah psikologis dan catatan selama pengidap sekolah. Wawancara dapat dilakukan oleh dengan orang-orang sekitar maupun dengan anaknya langsung. Dan yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk memeriksa keseluruhan tubuh dari pengidap. Dan yang terakhir ada tes kuesioner yang dapat berupa gambar maupun tes psikologis. Halo semua, di sini saya akan berikan tips kepada orang tua yang memiliki anak ADHD. Tips yang pertama,
Jangan berikan anak makanan yang tidak diperbolehkan untuk anak tersebut, seperti makanan yang mengandung pemanis buatan, makanan cepat saji, dan juga minuman yang mengandung kafein. Orang tua disarankan memberikan makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur agar meningkatkan konsentrasi anak, lalu memberikan buah dan sayur untuk menjaga kualitas tidur anak, dan juga berikan makan ikan yang mengandung omega 3 yang tinggi. Tips yang kedua, jangan membuat resep sendiri, diwajibkan menggunakan resep dokter, resep obat yang diberikan oleh dokter. Tips yang ketiga, bersikap tegas kepada anak ketika sedang tantrum, tapi tidak dengan memukulnya. Tips yang keempat, ikut komunitas orang tua yang memiliki anak ADHD. Di situ akan bisa saling berbagi informasi dan juga saling mendukung satu sama lain. Terima kasih.